pagi adik-adik. Apa kabar nih adik-adik semuanya nih? Baik dong pastinya. Benar, udah pada sarapan? Sudah. Pasti sekarang adik-adik lagi udah merasa bosen nih ya, pada di rumah ya kayak. Iya, tapi tenang, hari ini kalian gak akan bosen karena kakak-kakak di sini hadir untuk ibadah bersama dengan adik-adik yang di rumah. Ada siapa aja sih Kak hari ini Kak? Iya, ada siapa aja ya? Kita kenalan dulu ya. Dari kakak, coba dari kakak. Pasti semua pada tahu Kak. Kak siapa namanya? Kak Wira. Halo Kak Wira. Kalau yang ini kakak siapa namanya? Kak Reva. Kak Reva. Kalau yang ini? Yang paling sering nih, masa nggak tahu? Kak Kesya. Kalau kakak, Kak Dita. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai IMPA pada hari ini, adik-adik boleh saat teduh terlebih dahulu. Nah, adik-adik biar lebih semangat lagi, kita bangkit berdiri ya semuanya ya. Ayo diri. Oke, kita mau nyanyi lagu. Lagunya ada makanan-makanannya gitu, Kak. Aduh lapar. Aku tahu, pasti roti dan mentega. Betul banget. Roti dan mentega. Kalau Yuk. adik-adik nggak punya teman, ajak mama papanya. Yo. Gandeng. Kalian nonton. Bener. Kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Teman-teman kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Nah, adik-adik, selanjutnya kita mau nyanyi lagi satu lagu. Judulnya Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Yuk, bangkit berdiri lagi. Masih tetap berdiri ya. Yuk. Kak. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita mau satu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari Minggu ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang sertai dan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu di minggu ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi dari Kidung Ceria nomor 72. Judulnya Biarkan Anak-anak Datang Kepadaku. Biarkan anak-anak datang kepadaku.
Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 292. Tuhan Kau Gembala Kami. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa dong, tentu saja. Nah, hari ini yang akan membawakan firman Tuhan adalah Kak Martin. Adik-adik udah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kalau sudah, kita siapkan dulu Alkitabnya. Udah ambil Alkitabnya, kita siapkan hati kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah boleh berikan waktu kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami ya Bapa, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan kami boleh melakukan firman-Mu yang Tuhan ajarkan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami, anak-anak-Mu, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Lukas. Yuk, coba dicari kitab Lukasnya. Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38. Sambil dicari, kalau sudah ketemu, biarkan terbuka, kakak akan membacakannya untuk adik-adik. Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, adik-adik, bacaan yang kita baca pada hari ini merupakan salah satu pengajaran Tuhan Yesus kepada semua anak-anaknya. Termasuk kita adik-adik. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib. Adik-adik masih ingat? Tentu dong adik-adik masih ingat ketika Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, ketika penderitaan yang sudah Tuhan Yesus lakukan, itu semua untuk anak-anaknya, untuk adik-adik dan juga untuk kakak. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib adik-adik. Itu untuk mengampuni dosa-dosa kita. Itu untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Lalu, bagaimana ya caranya supaya kita dapat menjadi anak-anak Allah yang baik, yang taat kepada Dia? Salah satunya adalah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan pengajaran Tuhan Yesus. Yang tadi kita baca nih adik-adik. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita tidak boleh saling membenci. Supaya kita mau main sama-sama. Supaya kita mau saling mengasihi. Sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Kita pun harus mengasihi sama kita. Sebagai bentuk rasa syukur kita,
rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Tuhan menjadikan kita anak-anak Allah. Oleh karena itu, kita harus meneladani atau kita harus mencontoh apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ingat kan pada saat Tuhan Yesus mau ke Bukit Golgota, Tuhan Yesus mau disalibkan, banyak sekali orang-orang yang membenci dia. Banyak sekali orang-orang yang berbuat jahat. Ada yang ngisengin Tuhan Yesus. Tapi apakah Tuhan Yesus membenci orang-orang itu? Enggak sama sekali adik-adik. Tuhan Yesus bahkan mau mengampuni orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mengasihi orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Yang gak suka sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau ampuni. Tuhan Yesus mau kasihi. Nah, sekarang kita nih adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mau mengasihi sama kita. Ketika ada teman kita yang ngejek kita, ketika ada teman kita yang berbuat jahat kepada kita, misalnya teman kita gak mau nemenin kita nih main sama-sama, kita tidak boleh membencinya. Yang kita lakukan adalah kita mau mengampuni kesalahan mereka yang sudah mereka lakukan kepada kita adik-adik. Kita mau untuk mengasihi teman-teman kita ini yang berbuat jahat kepada kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup rukun. Nah, adik-adik tahu hidup rukun itu apa? Hidup rukun itu adalah ketika kita mau main sama-sama dengan teman kita, ketika kita mau bermain tidak pilih-pilih teman. Nah, itu adalah salah satu sikap kita bahwa kita hidup rukun. Dan sekali lagi adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencontoh Tuhan. Kita harus hidup rukun. Kita mau mengasihi sesama kita, mengasihi teman kita, dan kita juga mau untuk bermain bersama-sama. Jadi, hari ini kita belajar dari salah satu pengajaran Tuhan Yesus, yaitu mau mengasihi sama kita dan mau mengampuni sama kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup rukun. Jadi siapa di sini yang mau hidup rukun? Angkat tangannya. Ya, kakak nggak bisa lihat nih adik-adik angkat tangan atau tidak. Tapi kakak percaya sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita mau untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Sekarang kita boleh tutup Alkitab kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup rukun, dan kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengasihi sama kami, mengampuni sama kami, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yuk Kak Reva, Kak Wira. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga ingin mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk pemimpin negara kami, yaitu Pak Presiden, beserta dengan jajarannya, dan juga para pemimpin lainnya, baik itu ada Pak Gubernur,
Pak Wali Kota, hingga yang paling kecil ada Pak RT Tuhan. Tuhan mau berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, berkati mereka supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, serta negara-negara lainnya Tuhan, yang pada saat ini kami sedang menghadapi penyakit corona Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau berkati kami, supaya kami dapat melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah kami Tuhan, supaya kami dapat menjaga satu sama lain agar kami dapat selalu sehat Tuhan Yesus. Tuhan juga mau berkati orang-orang yang bertugas, yaitu para dokter, ada perawat, ada pak polisi, ada tentara, dan juga yang lainnya yang bertugas untuk menghadapi corona ini Tuhan. Berkati mereka supaya mereka dapat selalu sehat, berkati keluarga mereka juga, berkati mereka agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga kami semua dapat boleh melalui masa-masa sulit ini Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap doa kami. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk gereja kami, GPIB Markus. Kiranya Tuhan mau menyertai gereja kami dalam setiap pelayanannya, supaya ya Tuhan apa yang dilakukan gereja kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan juga mau memberkati Bapak Pendeta dan juga majelis-majelis yang bertugas pada gereja kami. Kiranya mereka dapat selalu melayani Engkau dengan sebaik mungkin. Tuhan juga mau berkati Pelkat PA dalam setiap kegiatannya, supaya di tahun ini kami boleh melakukan segala sesuatunya dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan juga berkati adik-adik Pelkat PA, supaya adik-adik boleh lebih rajin lagi untuk datang beribadah memuji Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pendidikan adik-adik Pelkat PA kami ya Tuhan, yang dimana adik-adik masih banyak yang bersekolah. Kiranya Tuhan mau menyertai adik-adik dalam setiap proses pembelajaran yang mereka terima dari sekolah. Biarlah adik-adik PA Markus boleh menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah orang banyak. Dan juga ya Tuhan Yesus, biarlah adik-adik Pelkat PA boleh menjadi anak-anak yang berhasil nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, bersyukur untuk orang tua yang baik yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan selalu berkati mereka, berikan selalu mereka kesehatan Tuhan, serta berkat yang berlimpah hanya daripada-Mu saja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan berkati dalam proses penyembuhannya. Tuhan berkati setiap tenaga medis yang ikut serta. Tuhan juga berkati setiap makanan dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga semuanya dapat menjadi kesembuhan untuk mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, impak kita udah mau selesai nih, tapi jangan sedih. Kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Lagu ini nih Kak, sesuai nih sama keadaan saat ini. Emang kita? Kenapa? Oh, karena virus-virus ini. Iya Kak. benar, karena Oh. virus yang kita sama-sama tahu nih kakak-kakak. Iya. Mungkin kita merasa jadi takut Takut. nih, bener. Terus pasti nggak ketemu temen, bahkan impanya nih kita nggak tatap-tatap muka. Tapi adik-adik kita jangan takut. Kita bisa lakuin anjuran-anjuran yang sudah dikasih tahu nih sama pemerintah. Misalkan adik-adik rajin cuci tangan. Betul. Dengan air mengalir atau dengan sabun. Bener. Terus habis itu adik-adik di rumah aja. Jangan bener. kemana-mana. Jangan kemana-mana. Adik-adik bisa makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, supaya kita tetap sehat nih adik-adik, terjaga terus kondisinya. Nah Kak, kalau gitu kita sama-sama yuk buka Kidung Cerianya dari nomor 248. Jangan kita takut. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan
adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau berikan waktu kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu ya Bapa. Engkau berkati kami supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mau taat akan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat melakukannya dengan baik. Ya Bapa, kami juga mohon ampun apabila dalam memuji-Mu ya Bapa, mendengarkan firman-Mu ada sikap kami yang kurang berkenan kepadamu, kami mohon ampun. Kau juga yang mau berkati kami dalam aktivitas kami selanjutnya ya Bapa, dimanapun kami berada. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih.